Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qalidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qalidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah kita dipertemukan dalam acara kesayangan kita Mutiara Iman di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mengawali tausiah saya pada kesempatan ini, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Karena siapa yang berselawat kepada Rasulullah, apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan, sebagai turunnya waktu-waktu turunnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam ganjil, maka insya Allah di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah akan dekat kedudukannya di akhirat bersama Rasulullah. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi di 10 terakhir, dan apalagi bertepatan di 10 terakhir hari Jumat, sebagai salah satu amalan istimewa, yaitu berselawat kepada Rasulullah, maka Allah akan mudahkan rezekinya, urusannya, studinya, jodohnya, dan urusan dunia lainnya. Salatullah, salamullah
ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidil lillah bi ahlil badri ya Allah. Selanjutnya taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selanjutnya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul memaksimalkan sedekah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ada beberapa istilah yang susah dibedakan bagi yang kemampuan berpikir filosofisnya rendah. Karena beda-beda tipis, betis, mirip definisinya tapi beda. Kata orang serupa tapi tidak sama. Yaitu istilah zakat, infak, sedekah, hibah. Ini tapi bisa dicerna lebih mendalam perbedaannya, yaitu kalau kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tentang memaksimalkan sedekah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta kita yang memenuhi syarat haul, nisab dan disalurkan kepada yang berhak. Sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan kita kepada orang lain dalam rangka membantu sesama yang kurang apalagi tidak mampu. Tapi tidak ada syarat haul. Lamanya kepemilikan harta itu tidak ada syarat nisab. Kalau zakat tadi itu ada persyaratannya. Dan sedekah ini sifatnya fleksibel. Fleksibel, kapan saja bisa disalurkan kepada orang. Misalnya, atau contohnya, saya tadi ke studio Kompas TV di Jalan Pengayoman, dapat orang yang pengemis. Ada kesiap orang duduk di pengemis sekitar Tasnin, saya kasih sedekah. Saya kasih uang, itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu tidak terikat oleh ruang waktu, tempat dan persyaratan nisab dan haul. Kapan saja, di mana saja kita menemukan sesuatu yang perlu dibantu, orang yang perlu dibantu, bahkan binatang pun yang perlu dibantu, itu sedekah. Bukankah dalam riwayat pelacur kelas kakak masuk surga karena Allah ridho? Karena dia bersedekah memberi minum kepada anjing yang terancam mati akibat kehausan. Itu juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak selalu dalam bentuk uang. Tidak selalu juga dalam bentuk harta atau barang. Sedekah bisa berupa pemikiran. Bisa berupa tenaga. Bisa juga berupa senyum. Senyum itu juga bagian termasuk sedekah. Apa contohnya Pak Ustaz bahwa sedekah bisa dalam bentuk tenaga, pikiran? Contoh misalnya ada pembangunan masjid A di suatu kompleks. Si C sebagai penghuni warga di situ tidak punya uang, tidak punya harta dalam bentuk semen, dalam bentuk kusen, jendela dan sebagainya untuk pembangunan masjid. Tapi dia kuat.
Dia kuat mengangkat semen, mencampur semen, dia cerdas, terampil dalam memasang kusen-kusen pintu. Di situ bisa bersedekah dari segi tenaga. Si D, tidak punya uang, tidak punya harta. Demi turut membantu menyukseskan pembangunan masjid si A di kompleks itu, dia punya pemikiran yang cerdas, cemerlang tentang saya punya andil untuk membuat gambar masjid di mana idealnya letak wudhu, tempat wudhu perempuan, tempat wudhu laki-laki, di mana tempat WC laki-laki dan sebagainya, itu sumbangan pemikiran. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau infak mengeluarkan sebagian harta kita dalam rangka membantu suatu lembaga atau orang lain, tanpa terikat oleh juga haul dan nisab. Tetapi biasanya punya waktu-waktu tertentu. Misalnya di bulan suci Ramadan ini kita berinfak, menginfakkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid A. Itu infak. Tapi kalau sedekah fleksibel, tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Di mana saja kita menemukan sesuatu yang perlu dibantu, sedekah. Terus hibah. Hibah itu pemberian. Pemberian kepada suatu lembaga, kepada seseorang atau individu, bisa juga kepada sekelompok individu dalam rangka melaksanakan suatu proyek. Bisa dalam bentuk proyek penelitian, bisa juga dalam bentuk hibah harta. Pemberian, beda dengan warisan. Contoh, ada 3 anak kami. 3 anak kami, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kita tidak tahu, karena kita diberi hidayah berpikir cerdas, kita tidak tahu ajal menjemput. Tidak ada yang tahu ajal, jodoh, rezeki, itu rahasia Allah. Jadi kami sudah menghibahkan masing-masing anak 2 rumah. Lalu bagaimana supaya berbuat adil? Karena laki-laki mendapat 2, perempuan 1. Jadi anak laki-laki yang sekarang menjadi konsultan IT di Jepang, tepatnya di Kanazawa City, provinsi atau prefektur Ishikawa, itu dapat rumah yang agak bagus kualitasnya, bertingkat. Karena memang perbandingannya 2 berbanding 1. Yang perempuan itu tetap juga 2 rumah, bungsu juga 2 rumah, cuma beda kualitasnya. Ada yang tidak bertingkat, beda dengan tadi laki-laki. Itu namanya hibah, pemberian. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, sedekah itu penting karena memiliki fadilah atau keutamaan atau manfaat yang sangat mendasar. Orang yang selalu atau rajin bersedekah itu panjang umurnya. Perhatikan itu di masyarakat, di kompleks kita. Orang yang dermawan bersedekah, membantu tetangga, membantu sesama, membantu mahasiswa yang susah membayar UKT, susah membayar biaya kos, itu rata-rata panjang umurnya. Karena memang Allah menjamin orang yang rajin bersedekah, yang pertama panjang umurnya, yang kedua mudah rezekinya. Coba lihat itu guru kita, senior kita, tokoh nasional, pengusaha nasional, Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Sukala. Itu Allah selalu memberi kemudahan rezeki karena rajin bersedekah. Tiap tahun memberi ribuan bantuan sosial sistem gratis kepada masjid di wilayah Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, di bawah naungan Yayasan Kala yang berkantor di Wisma Kala. Panjang umurnya, murah rezekinya di tengah terpaan krisis. Ketika tahun 1998 kalau tidak salah, krisis, Kala Group yang membawahi kurang lebih 30 PT, dia tidak bangkrut, tidak pailit, tetap eksis dan solid hingga sekarang. Manfaat bersedekah berikutnya yaitu bersedekah dapat menolak bala. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit anaknya jatuh dari motor, sedikit-sedikit ada saja musibah yang menimpanya, keluarkan bersedekah. Bersedekah menolak bala. Yang berikutnya manfaat bersedekah. Bersedekah dapat menghapus dosa. Dapat menghapus dosa seorang. Berikutnya bersedekah dapat menambah iman dan takwa seseorang. Sehingga hablum minallahnya bagus. Karena itu bersedekah termasuk kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang susah dilaksanakan bagi orang yang tidak dapat hidayah.
Orang yang tidak dapat hidayah, kikir, bakhil, mengeluarkan hartanya demi bersedekah untuk membantu sesama yang tidak mampu atau yang kelaparan. Lalu berikutnya lagi, manfaat sedekah yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan orang lain dari segi ekonomi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebesar-besarnya pada kesempatan ini sedikit saya beri masukan, pencerahan, semoga dapat hidayah para pemirsa mendengarkan. Menurut pendapat saya, kacamata saya, karena di negeri ini kecenderungan menurut data statistik jumlah fakir, jumlah orang miskin sebagai dampak dari PHK, pemutusan hubungan kerja, sebagai dampak susahnya lapangan kerja, semakin meningkat orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain demi untuk mempertahankan hidup, meningkat kesejahteraan hidup. Kita lanjutkan setelah ini. Kita lanjutkan tentang kondisi semakin banyaknya jumlah orang miskin. Melalui forum yang terhormat ini, acara Mutiara Iblis, saya menghimbau kepada saudara saya, guru saya, senior saya, pemimpin saya yang budiman, budaya-budaya yang cenderung hanya menikmati sesaat, kesenangan sesaat, seperti itu membeludaknya karangan bunga, selamat dan sukses atas penyelesaian doktor, atas pernikahan ini, atas peresmian kafe-kafe ini. Itu menurut saya kesenangan sesaat. Karena hanya beberapa hari pihak pengusaha karangan bunga itu mengambilnya untuk didaur ulang. Sebaiknya, bukan seharusnya, saran saya sebaiknya, demi membantu sesama, dana-dana itu disalurkan kepada panti-panti asuhan. Karena di panti asuhan banyak anak yatim, anak piatu, anak fakir, anak miskin, anak fakir miskin yang lapar. Itu lebih afdal, berorientasi kepada akhirat, akhirat oriented, ketimbang kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat. Karena budaya seperti itu saya tidak temukan di negara-negara maju. Di Jepang tidak ada budaya seperti itu. Orang wisuda biasa-biasa saja. Tidak ada sampai melakukan perbuatan-perbuatan glamor. Lebih baik dana untuk karangan bunga itu dialihkan, disedekahkan ke panti-panti asuhan. Ke orang, membantu-bantu orang lain yang kurang mampu, yang dalam keadaan lapar. Ketimbang dengan kesenangan sesaat. Anak saya di wisuda di Kanazawa University, biasa-biasa saja. Tidak ada karang bunga yang terlalu ditayangkan sampai 1 kilometer. Tidak. Nauzubillah misalnya. Itu sekadar saran. Berikutnya, apa dalilnya? Orang yang bersedekah semakin melimpah rezekinya. Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha'u wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menghifatkan sebagian hartanya, menyedekahkan sebagian hartanya, mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, seperti menanam 1 biji, lalu setiap biji tumbuh 7 tangkai, lalu setiap tangkai berbuah 100 biji, berarti pahalanya 700 kali lipat. Lebih dari itu jika Allah berkehendak, apalagi di bulan suci Ramadan, pahala berlipat ganda. Apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah beserta keluarganya bukan pergi ke mal, bukan pergi mudik atau pulang kampung berlebaran, persiapan lebaran, tetapi Rasulullah membangunkan semua keluarganya, anggota keluarganya, mengencangkan tali ikat pinggangnya
dalam rangka untuk memperbanyak ibadah. Karena di 10 terakhir bulan suci Ramadan itu malam-malam ganjil menurut Imam Al-Ghazali, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29 turunnya malam Lailatul Qadar. Dan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan Allah semakin melipat gandakan pahala kita. Oleh karena itu 10 terakhir di bulan suci Ramadan iktikaf di masjid. Iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk memperbanyak apa? Membaca Al-Quran. Kalau perlu hatam Quran. Jika iktikafnya 1 minggu. Tapi kalau sehari, saya kira berat kalau hatam Quran 30 juz 1 hari. Yang penting sering membaca Al-Quran 10 bulan terakhir. Genjot semakin banyak meningkatkan ibadah. Meningkatkan frekuensi dan jumlah bersedekah. Meningkatkan frekuensi dan kuantitas berzikir. Meningkatkan frekuensi dan kuantitas beristighfar, tobat dan nasuha kepada Allah. Meningkatkan frekuensi atau jumlah qiyamul lail, salat malam. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Meningkatkan frekuensi salat tahajud dan berdoa pada waktu-waktu mudah dijabah doa, yaitu sepertiga malam terakhir ketika setelah selesai tahajud sekitar jam 2 malam sampai menjelang fajar, itu mudah dijabah doa. Sedikit saya tambahkan, sering masyarakat awam bingung, qiyamul lail berbeda tahajud. Tahajud itu syaratnya tidur dulu baru sholat. Sebagai kesimpulan dari tausiah saya tentang memaksimalkan sedekah di 10 terakhir bulan suci Ramadan, bahwa sedekah sangat banyak manfaatnya bagi seseorang yang dermawan dan rajin bersedekah. Karena sedekah dapat menolak bala, sedekah memperpanjang umur, sedekah memperbanyak rezeki, sedekah mendekatkan hubungan hablum minallah kita dengan Allah, sedekah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sedekah mengandung ibadah sosial, sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan orang lain atau saudara kita yang tidak mampu, dan sedekah mempererat silaturahim atau memperkokoh hablum minannas. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa sekalian. Dan semoga menilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.